Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai komponen pertahanan dan keamanan negara. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM 20323172. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam materinya ya. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang sudah tahu apa itu komponen pertahanan dan keamanan negara? Jadi, komponen pertahanan dan keamanan negara yaitu sumber daya yang digunakan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Jadi di Indonesia ada tiga macam-macam komponen pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama yaitu ada komponen utama pertahanan militer di Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Terus yang kedua ada komponen keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Yang ketiga ada komponen pendukung yaitu pertahanan sipil dan bela negara. Jadi masing-masing komponen itu punya tugas dan wewenangnya sendiri ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang komponen utama pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jadi TNI ditetapkan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Struktur dari TNI sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Darat yaitu berfungsi sebagai melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. Terus yang kedua yaitu ada Angkatan Laut, yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu ada Angkatan Udara yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional telah mendapat persetujuan. Selanjutnya yaitu ada komponen utama keamanan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Jadi peran utama kepolisian adalah sebagai pelaksana hukum di lapangan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum mulai dari kriminal kecil hingga tingkat kriminal yang lebih besar seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Dalam hal ini kepolisian harus memiliki keahlian investigasi yang baik, kemampuan analisis yang tajam, serta integritas yang tinggi agar dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan baik dan menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk materi selanjutnya yaitu peran Polri dalam penanganan ancaman non-militer. Yang pertama ada penanggulangan terorisme. Jadi Polri memiliki peran utama dalam upaya pencegahan, penindakan, serta pemulihan akibat serangan terorisme yang dapat mengancam nyawa warga negara, merusak infrastruktur, dan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, seperti senjata api, bahan peledak, dan barang-barang terlarang lainnya. Tiga, ada pengamanan ketertiban sosial. Yang keempat ada penanggulangan bencana dan kesiapan darurat, dan yang lima cyber security dan penanggulangan kejahatan dunia maya, dan yang terakhir ada pengawasan dan penegakan hukum dalam isu-isu sosial. Selanjutnya yaitu ada komponen pendukung pertahanan sipil dan bela negara. Yang pertama yaitu ada peran masyarakat sipil dalam pertahanan dan keamanan. Jadi bela negara bukan hanya menjadi tugas militer atau aparat negara semata, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat sipil. Jadi keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memperkuat ketahanan negara dari berbagai ancaman baik yang bersifat militer maupun non-militer. Jadi salah satu cara utama masyarakat untuk berpartisipasi dalam bela negara yaitu yang pertama ada pelatihan bela negara, yang kedua ada sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, dan yang ketiga ada kegiatan kebangsaan yang meningkatkan partisipasi warga negara. Kedua yaitu ada pendidikan bela negara. Jadi, bela negara merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat sipil di Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, serta membangun kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan negara. Contohnya yaitu seperti pendidikan bela negara di sekolah dan kampus. Yang kedua ada wajib militer atau amal sukarela. Yang ketiga ada gerakan nasional bela negara. Yang keempat ada pelatihan dan pembinaan kepemimpinan, dan yang terakhir ada sosialisasi melalui media. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.